Bapak Ibu Saudara, kita mempelajari lagi ada satu poin yang saya teruban menyampaikannya, temanya ya judulnya ini mengenai kerajaan sorga dan kasih karunia. Mengapa kita sedikit membicarakan mengenai ini? Karena ini saya melihat kayak ada satu bandel begitu, ekstrimnya ke kiri, ekstrim ke kanan, kayak gitu ya. Tidak seimbang pengajarannya di poin ini. Yang saya maksud ini pengajaran yang terlalu menekankan tanggung jawab manusia, bagian manusia, seolah-olah manusialah yang menentukan. Ya, ini banyak khotbah-khotbah misalnya kalau kau mau diberkati ya begini persyaratannya, atau kalau misalnya kau mau berkenan kepada Tuhan begini. Jadi kayaknya yang menentukan tuh ya manusia itu, perbuatannya itu, apakah Tuhan berkenan atau tidak, apakah diberkati atau tidak dan sebagainya begitu ya. Makanya ada satu, katakanlah seperti status itu, seorang terkenal, dia bilang begini, yang paling saya takutkan ketika bertemu dengan Tuhan yaitu bahwa ada dosa yang belum dia selesaikan dan ada bagian dalam hidupnya yang belum dia serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi seolah-olah di hadapan Tuhan tuh yang menentukan ya perbuatan dia dalam atau mengakui dosanya dalam hal membereskan bagian hidupnya yang belum diserahkan. Dia sangat menekankan seolah-olah yang menentukan perbuatan manusia itu. Tapi di sisi lain ada ekstrim berikut yang terlalu menekankan kasih karunia. Ya, belakangan ini ada ajaran-ajaran hyper grace. Ya, banyak juga muncul grace preacher dengan berbagai variasi. Tapi intinya saya melihat ini seolah-olah manusia tidak usah berbuat apa-apa lagi. Semuanya sudah Tuhan atur lah ya, semuanya sudah Tuhan yang menentukan. Dalam arti nggak usah lagi manusia berbuat apa-apa. Ada juga yang mengatakan kalau soal vertikal itu hubungan dengan Tuhan nggak perlu lagi manusia buat apa-apa. Udah tinggal terima aja lah apa yang dikerjakan Yesus di kayu salib. Sementara itu Alkitab bilang bahwa Yesus itu penyempurna, bukan hanya pencipta iman, tapi dia penyempurna juga. Nah, dalam proses penyempurnaan iman itu hubungan kita dengan Tuhan. Dalam proses penyempurnaan iman ada perbuatan manusia yang harus dilakukan dalam kasih karunia itu untuk menyempurnakan iman yang sudah ada itu. Tapi bukan perbuatan di luar Tuhan ya, bukan perbuatan di luar kasih karunia. Perbuatan di dalam kasih karunia yang dimotivasi oleh iman yang ada itu agar menyempurnakan. Jadi dalam hubungan dengan Tuhan juga ada perbuatan manusia dalam Tuhan, dalam kasih karunia yang harus dilakukan. Jadi tidak tinggal diam aja. Ya semuanya sudah diatur Tuhan. Bahkan ada yang mengajarkan enggak perlu pikul salib lagi karena itu ayat-ayat itu ya artinya setelah kebangkitan Yesus ya inilah. Nggak ada lagi dibilang begitu. Padahal prinsip firman Tuhan tetap ada. Prinsip salib itu adalah prinsip penyangkalan diri. Menyangkali keinginan kita sendiri, memilih kehendak Tuhan dan sebagainya. Jadi saya lihat ada dua ekstrim ya, ada ekstrim kiri, ada ekstrim kanan. Ekstrim yang ke kiri ini dia cenderung menekankan tanggung jawab manusia, perbuatan manusia. Seolah-olah nanti manusialah yang menentukan apakah engkau berkenan kepada Tuhan atau tidak, apakah engkau itu diberkati atau tidak, apakah macam-macam lah. Pendeknya arahnya, tekanannya perbuatan manusia yang menentukan. Satu lagi ekstrim kanan ini, ini semuanya kasih karunia udah. Ya enggak usah kau berbuat apa-apa. Ya. Semua sudah dikerjakan oleh Yesus. Pikul salib pun enggak perlu, apa pun enggak perlu. Ya. Nah ini saya melihat, ini jadi beban buat saya untuk menyampaikan ya sebagai katakanlah pemberita kerajaan sorga. Saya mau sampaikan bahwa dalam kerajaan sorga itu ada sesuatu yang harus kita kerjakan dalam kasih karunia ya. Nanti kita lihat. Saya mau bagikan 3 fakta ini. Ya. 3 fakta yang saya lihat jelas ada di dalam Alkitab mengenai poin ini ya. Ini kelihatannya sih kayak keributan antara Arminius dengan Calvin kelihatannya ya sepertinya.
Kalau Arminius itu menekankan ya tergantung perbuatan manusia. Kalau Calvin ya semuanya udah dipilih Tuhan lah. Baru saya ada komen dari video saya dibilang irresistible grace, kasih karunia nggak bisa ditolak ya. Tapi tunggu dulu lah, saya mau sampaikan dulu 3 fakta ini ya, yang jelas-jelas ada di dalam Alkitab. Yang pertama, fakta pertama adalah daging sama sekali tidak berguna. Ini perkataan Yesus di dalam Yohanes, dibilang daging sama sekali tidak berguna. Perkataanku adalah roh dan hidup. Jadi yang berguna itu yang roh itu, life itu ya, hayat. Ya. Jadi kalau dalam diri kita yang berguna itu hayat. Hayat Kristus yang kita terima ketika kita percaya Yesus lahir baru. Itu yang berguna. Daging itu artinya kemanusiaan kita dengan segala kekuatan pikiran, perasaan, kemauan. Kalau kita berbuat yang lahir dari kekuatan daging, itu nggak berkenan. Saudaraku, daging ini jangan langsung bilang yang jahat ya. Daging ini karena kita makan pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Jadi kedagingan kita ini bisa diekspresikan dalam perbuatan baik maupun perbuatan jahat. Itu maksudnya agama itu di seluruh dunia ini, agama itu lahir dari kedagingan. Yang melakukan yang baik dan yang agama itu selalu ngajarin yang baik dan yang jahat. Itu semuanya nggak berkenan. Ya. Agama apapun juga nggak bisa menyelamatkan ya, karena itu daging ya, kedagingan. Kita makan pohon pengetahuan itu dan lahirlah kedagingan, kekuatan daging. Bahkan ketika seorang sudah menerima hayat Kristus, dia bisa juga berbuat dalam kedagingannya ya. Dia bisa beribadah dalam daging, bisa dia berdoa, baca Alkitab, memuji Tuhan, semua ngasih persembahan, perpuluhan lah, buka sulung lah, semua dalam daging ya. Bisa dia lakukan itu karena dalam dirinya ada 2 prinsip hidup. Kalau orang udah percaya tentu ada hayat Kristus. Yang kedua juga dia punya hayat lahiriah, hayat daging, hayat alamiah yang dia terima ya, karena dia bilang apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Jadi yang dia terima dari orang tuanya itu daging ya. Nah ini fakta, nggak bisa lagi disangkal ini. Semakin cepat kita ngerti ini semakin bagus ya. Awal-awal kehidupan kita ini Paulus pernah menguraikannya dalam Roma pasal 7 itu ya, pergumulan dia ya. Dia akhirnya berseru, dalam diriku sebagai manusia tidak ada sesuatu yang baik ya. Ini udah, jadi dia melalui dia pergumulan, dia coba buat baik gagal, coba lagi buat baik gagal, coba menuruti hukum gagal, semuanya gagal ya. Akhirnya dia sampai kepada satu titik, dalam diriku sebagai manusia tidak ada sesuatu yang baik. Jadi semuanya berasal dari kasih karunia Tuhan dan dorongan dari hayat Kristus itu. Dan memang perbuatan yang didorong oleh hayat Kristus inilah yang nanti diperhitungkan ya. Oke, ini yang pertama fakta. Ya, semakin cepat kita mengerti ini, semakin bagus ya. Kelihatannya ini gampang ya dipelajarinya, tapi barangkali orang perlu bertahun-tahun juga mengalami kegagalan ya, kebentur dan sebagainya, diremukkan Tuhan, didisiplin Tuhan untuk dia ngerti bahwa di dalam diri kita sebagai manusia ini, di daging ini tidak ada sesuatu yang baik ya. Oke, yang pertama. Yang poin kedua, fakta kedua yang saya mau sharekan di sini, bahwa ada suatu misteri yang ditentukan hanya oleh kerelaan Bapa. Saya beri contoh ya, karena di sini ada faktor perbuatan di sini. Saya beri contoh aja dulu lah ya. Perumpamaan penabur. Saya beri contoh begini. Orang-orang kudus yang gagal, itu contohnya ya. Sehingga dia dihakimi, dia ditolak karena perbuatannya yang gagal itu ya. Jadi nanti saya lihat dulu ya. Saya beri contoh dulu ajaran ini dalam bentuk perumpamaan. Ini ada 3 nih, perumpamaan penabur yang apa? Terus gadis bijaksana, gadis bodoh, perumpamaan talenta atau mina, itu ada ya. Coba dulu kita lihat perumpamaan penabur. Ini jelas ada faktor kegagalan manusia di situ, ya, perbuatan manusia yang berhasil dapat upah, yang gagal ditolak. Jadi contoh, perumpamaan penabur ini ya, kita udah share ini di Lukas ya pada saat studi kristalisasi itu. Jadi pertama, benih firman jatuh tanah yang keras. Nah, ini orang yang dengar firman udah langsung dicuri oleh iblis ya. Nah, ini enggak ini. Nanti ada benih firman yang jatuh di tanah yang berbatu.
tanahnya tipis, tumbuh sebentar. Jadi di situ kita bilang percayanya sebentar saja orang itu. Karena di dalam hatinya itu, karena tanah itu simbolnya hati itu sebenarnya, ada batunya, keras dia, nggak bisa firman itu bertumbuh. Nah orang ini ditolak berdasarkan perbuatannya itu, ya kekerasan hatinya ya. Di situ dibilang mereka ini tahan percaya sebentar aja, begitu datang pencobaan nggak kuat lagi. Ya. Yang ketiga, ada juga yang benih ditabur di semak duri. Ya, bertumbuhlah itu apanya? Benih firmannya. Ya, benih hayatnya. Tapi dalam pertumbuhannya, nah ini lihat, perhatikan Alkitab bilang, dalam pertumbuhannya dia dihimpit. Nah, semak duri ini disimbolkan itu adalah kekayaan, kenikmatan hidup ya, kekhawatiran, tipu daya kekayaan. Ya. Sehingga di situ perbuatan manusia yang karena dia barangkali cinta uang yang enggak dibereskan ya, atau dia khawatir dan sebagainya itu diperhitungkan kegagalan orang itu, atau dikatakan dalam Injil Lukas tidak menghasilkan buah yang matang. Menghasilkan juga buah tapi tidak matang ya. Ini nggak dapat upah. Nah, baru yang keempat ya, ada yang ditabur terus berbuah dalam ketekunan. Jadi ada unsur perbuatan manusia di situ yang tekun. Baru dapat upah. Nah, itu satu ya. Kita lihat bangkitan fakta-fakta. Terus gadis bijaksana, gadis bodoh. Ya, 5 gadis bijaksana, 5 gadis bodoh. Ini dalam soal menantikan kedatangan Tuhan ini ya. Jadi di situ ditentukan minyak. Minyak ini boleh kalau orang mau simbol Roh Kudus. Yang satu tuh tidak mengadakan persiapan sehingga minyaknya habis ya. Ini sifat dasar ke-10 orang ini sama. Sama-sama gadis ya. Bukan berarti yang 5 gadis, yang 5 janda. Enggak. Sama dia. Jadi kalau prinsip penafsiran kalau harus konsisten ya. Kalau memang yang 5 gadis bijaksana ini kita umpamakan orang Kristen yang sudah lahir baru, maka 5 gadis yang bodoh itu juga orang Kristen juga yang sudah lahir baru. Bedanya hanya yang ini bijaksana, yang ini bodoh. Itu aja. Sama-sama orang Kristen yang lahir baru ya. Nah, itu pun juga karena perbuatannya yang tidak menyediakan minyak ya. Dia ditolak ya. Kemudian perumpamaan talenta. Ini juga hamba, sifat dasarnya sama. Ada hamba dikasih 5, ada hamba dikasih 2 talenta, ada yang dikasih 1 talenta. Yang 5 ini dia berdagang, dia mengembangkan talentanya. Jadi 10 dipuji kau hamba yang baik dan setia. Yang 2 begitu juga, bekerja dia ya, mengembangkan jadi 4. Ini sama-sama 100% ini. Dipujinya sama. Engkau hamba yang baik dan setia, Matius 25 itu ya. Nah yang satu ini nggak berbuat apa-apa ini dengan talentanya, ya karena barangkali dia punya panah, udah semuanya tinggal kasih karunia Tuhan aja, nggak berbuat apa-apa. Ini justru ditolak. Ini hamba yang tidak berguna. Perhatikan saudaraku, 3 orang ini adalah hamba. Kalau kita tafsirkan hamba yang dapat 5 talenta orang Kristen yang lahir baru, yang 2 talenta orang Kristen juga yang lahir baru, maka sesuai prinsip konsistensi, kita harus menafsirkan juga yang memiliki satu talenta ini, hamba ini adalah orang Kristen juga yang sudah lahir baru, tapi ditolak karena perbuatannya yang tidak mengembangkan talentanya, ya. Nah, jadi kita melihat di sini bahwa ada perbuatan yang harus dikerjakan, walaupun itu semuanya memang dalam kasih karunia. Contohnya Paulus bilang begini. Dia bilang, aku bekerja lebih keras daripada mereka semua, pelayan-pelayan Tuhan yang lain. Di dalam surat Korintus itu, Paulus bilang begitu. Aku bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tapi bukan aku, kata Paulus. Kasih karunia. Tapi kasih karunia bukan membuat dia diam, menjadi pasif. Tidak berbuat apa-apa. Semuanya sudah dikerjakan Tuhan, enggak. Justru karena kasih karunia itu ketika datang dalam dirinya, dia bekerja. Bahkan lebih keras daripada orang-orang yang lain lagi. Juga dalam Filipi yang paling terkenal itu pasal 2, 12, 13 itu. Kerjakanlah keselamatanmu. Ada yang harus kita kerjakan dalam keselamatan itu. Tapi ingat ya, perbuatan itu tetap dalam kasih karunia, bukan dari kedagingan. Kan tadi sudah kita bilang fakta pertama, daging sama sekali tidak berguna. Apapun yang berasal dari diri kita secara manusia, secara manusiawi, kedagingan kan berguna. Apapun juga itu, ya.
Bahkan waktu itu Petrus keluar dari kedagingannya, dia mau menghalangi Yesus supaya jangan lewat salib. Dia bilang, Tuhan, kan Yesus bilang anak manusia harus menderita begini-begini. Petrus bilang, Tuhan, itu atas dari manusiawinya Petrus, karena kasih sayangnya kepada Tuhan Yesus, tapi kasih sayang manusiawi. Dia bilang, Tuhan, kiranya Elohim menghindarkan engkau daripada mengalami itu. Yesus langsung bilang, hai iblis. Jadi rupanya kedagingan dengan iblis itu nyatu itu, ya. Iyalah, ya. Jadi di sini Paulus kembali kita bilang tadi, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, karena Elohimlah yang mengerjakan dalam diri kamu baik kemauan maupun pekerjaan sesuai kerelaannya. Jadi kita bisa menjawab tadi, kenapa ya perempuan penabur ini ada yang gagal orang Kristen? Ya, kerelaan Bapa lah itu. Bukan tergantung orangnya, tergantung kerelaan Bapa. Ini misteri memang, kenapa Bapak hanya segitu relanya ngasih kasih karunia? Ya itu kerelaannya. Contohnya Musa itu gagal mencapai garis akhir, dalam arti dia kan direncanakan untuk bawa orang Israel dari Mesir ke tanah Kanaan. Karena dia mukul batu itu, kasus itu Meribah itu, dia gagal. Dan ketika dia berdoa meminta, Tuhan bilang enggak, tetap dia harus mati di, ya walaupun di dataran perbatasan itu ya, dia nggak masuk, hanya bisa lihat. Ya banyak kasusnya. Saul itu juga gagal. Dia juga tadinya, dia perhatikan 1 Samuel 13 itu. Samuel bilang sedianya, tadinya, ya istilah Ibrani-nya kun di situ ya. Kata kerja. Yang tadinya Tuhan mau meneguhkan, mau confirm ya, meneguhkan kerajaanmu. Tapi karena kau nggak dengar firman, Tuhan ganti yang lain, Daud, ya. Nah, jadi kenapa ini Saul gagal? Ya karena kasih karunia Tuhan sebatas itu sudah. Kita nggak bisa bilang, kita bilang itu tergantung karena perbuatan Saul, dan nanti para pemenang tergantung karena perbuatannya. Enggak, tergantung kerelaan Bapa yang memberikan kasih karunia itu. Ya, segitulah kasih karunia Bapa. Paulus pernah dia juga minta kasih karunia. Lebih lagi ketika ada duri dalam daging. Tuhan bilang cukuplah kasih karunia aku bagimu. Itu kerelaan Bapa. Jadi kalau hanya tetap bertanggung jawab, ini dah misterinya itu. Kenapa di Alkitab penuh dengan janji-janji upah bagi orang yang bertekun, bagi orang yang menghasilkan buah. Di pasal Wahyu pasal 2 pasal 3 itu upahnya banyak. Berdasarkan apa dinilai? Berdasarkan perbuatan. Karena kita akan dihakimi masuk pengadilan Kristus atas dasar perbuatan kita, nanti akan dinilai. Yang gagal juga perbuatannya. Nah jadi, tapi jangan kita bilang tergantung perbuatan. Tuhan sudah ngasih kasih karunia, tergantung perbuatan, nggak bisa gitu. Karena irresistible grace itu betul itu, kalau Calvin bilang begitu itu. Ya, begitu datang kasih karunia, pasti orang itu akan bekerja sesuai kasih karunia itu. Ya, kasih karunia nggak bisa ditolak. Ya, tapi kenapa Tuhan masih ada orang yang gagal? Ya karena Tuhan rela memberikan kasih karunia ya segitu. Itu kan kedaulatan Bapa. Kita mau ngomong apa? Nggak bisa kita bilang. Kenapa Bapak nggak berikan kasih karunia cukup untuk Saul misalnya, sehingga dia bisa jadi pemenang? Kenapa Tuhan nggak kasih karunia cukup untuk apa yang gagal-gagal itu? Kalau di Alkitab itu jadi Yudas yang baru itu, ada juga Demas ya kembali mencintai. Tapi ya itu kerelaan Bapa. Sudah, intinya tergantung kerelaan Bapa yang memberikan kasih karunia itu. Ini yang misteri ya, kedaulatan Tuhan. Ayo sekali lagi, di poin kedua yang mau saya sampaikan ini, ada perbuatan yang akhirnya mendapat upah, ada perbuatan yang akhirnya mendapatkan penghakiman, penolakan. Ya. Poin ketiga yang mau saya bagikan, ini mengenai perkenan Bapa. Alkitab itu ada dibilang begitu, Yesus bersyukur itu, Tuhan engkau sembunyikan ini kepada bagi orang bijak, orang bijaksana, kau nyatakan pada orang kecil. Ya. Terus dia bilang sama murid-muridnya, berbagailah mata yang melihat yang kau lihat, telinga yang mendengar yang kau dengar. Karena Bapa berkenan sudah memberikan kerajaan itu kepadamu. Jadi kalau Bapa sudah berkenan memberikan kerajaan sorga bagi seseorang,
orang itu tidak mungkin gagal mendapatkan kerajaan sorga, karena semuanya tergantung kasih karunia Bapa, tergantung keputusan Bapa. Ya, jadi saya tidak mengajarkan perbuatan yang terlepas dari kasih karunia, ya. Saya tidak mengatakan bahwa yang menentukan pada akhirnya adalah perbuatan orang, bukan. Ya, tetap yang menentukan itu kerelaan Bapa untuk memberikan kasih karunia-Nya. Seberapa dia rela memberikannya? Memang ada orang yang diberikan kasih karunia kepada Bapa sedemikian orang itu gagal. Ya itu kerelaannya, makanya misteri kingdom itu. Itu bukan perumpamaan penabur, itu sebenarnya perumpamaan tentang misteri kerajaan sorga. Ya. Jadi kalau ditanya ada nggak orang Kristen yang gagal, orang yang dipilih? Ada. Ya, banyak kok contohnya ini. Orang gagal hanya mendapat kasih karunia sesuai kerelaan Bapa, ya segitu. Ya sudah. Ya. Biar tapi bertanggung jawab dia atas kegagalannya. Kalau orang nanti mendapat kasih karunia untuk berhasil, nanti perbuatannya diberi upah. Ya. Jangan bingung, ini sebenarnya nggak bingung saya. Kalau udah lama-lama kita jalannya emang gak bingung. Emang kita bilang Engkau benar Tuhan. Saya sering dalam doa saya begini, Tuhan, dalam diriku sebagai manusia tidak ada sesuatu yang baik. Ya, saya sering katakan Tuhan, bahkan hidupku yang lama ini selalu berjalan menjauhi Engkau. Ya, tapi saya bilang Engkau benar dalam segala yang kualami. Engkau benar dalam segala penghakiman-Mu. Engkau benar dalam segala, kalau Engkau murka itu Engkau benar, kalau Engkau menolak orang itu benar, kalau Engkau memberi upah kepada orang yang berbuat tekun dan Engkau benar, karena Dia adalah Elohim yang benar. Ya, jadi bagi saya ini ya, persoalan pendulum itu apa bandul ini udah jelas ini. Ya, dengan kalimat kesimpulannya tergantung kasih karunia Bapa. Itu sudah di tengah itu bandulnya. Tidak lagi tergantung perbuatan, ya, tidak juga tergantung semata-mata kasih karunia keputusan Bapa, enggak. Ada di situ perbuatan soalnya. Jadi kalau saya bilang tergantung kerelaan Bapa, ini sudah bandulnya sudah tegak, ya. Di dalamnya ada upah bagi orang yang berbuat baik, tekun, setia. Di dalamnya juga ada ajaran atau disiplin bagi yang malas-malas, kayak hamba yang nggak mengembangkan talenta itu, ya. Tapi pada akhirnya dia tergantung kerelaan Bapa untuk memberikan kasih karunia. Jadi saya berharap ya Bapak Saudara, dengan share ini kita menjadi seimbang lah ya, tidak menekankan seolah tergantung perbuatan manusia, tapi juga tidak tergantung kasih karunia sedemikian sehingga kayak hyper grace, gak perlu berbuat apa-apa, enggak juga. Ya, jadi kita tetap di tengah. Ya. Puji Tuhan, haleluya, amin.